Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah kembali menjadi sorotan publik setelah pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menggelar konferensi pers dan menyampaikan sejumlah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam konferensi pers tersebut, Hotman tidak hanya membela kliennya dari sisi hukum, ia juga mengaitkan perkara ini dengan keberhasilan penyelamatan keuangan negara, hubungan kepercayaan dengan Presiden Prabowo Subianto, dugaan adanya pelanggaran prosedur hukum, hingga pernyataan yang menyebut proses ini sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap Presiden. Lantas seberapa kuat argumentasi yang disampaikan Hotman Paris? Apakah seluruh pernyataannya didukung oleh dasar hukum yang kokoh atau justru masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang layak dikritisi? Mari kita bedah pelan-pelan. Kenapa seorang Hotman Paris yang sudah sukses mau? Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Hotman membuka konferensi pers ini bukan dengan membahas hukum, melainkan dengan membangun kredibilitas dirinya. Ia ingin publik tahu bahwa ia bukan orang baru di lingkaran Prabowo. Tetapi muncul pertanyaan yang menarik. Apakah kedekatan selama 25 tahun dengan Presiden membuat argumentasi hukumnya menjadi lebih kuat? Ataukah justru publik harus semakin kritis agar hubungan personal tidak mencampuri penilaian terhadap sebuah perkara pidana? Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Pesan yang ingin dibangun cukup jelas. Hotman ingin menunjukkan bahwa ia bergerak bukan karena uang. Are you sure? Melainkan karena rasa tanggung jawab. Namun dalam ruang publik, motivasi memang penting. Tetapi bukan yang paling menentukan. Yang paling menentukan tetap satu hal. Apakah seluruh argumentasi yang akan disampaikan benar-benar mampu menjawab persoalan hukumnya? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam satu tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Disinilah mulai terlihat arah pembelaan Hotman. Ia menekankan bahwa Febri adalah sosok yang dipercaya Presiden. Luar biasa ya. Dan berhasil menyelamatkan ratusan triliun rupiah. Ya, menyelamatkan 74 kilo mungkin. Prestasi seperti itu tentu layak diapresiasi. Namun pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah prestasi dapat menjadi alasan untuk menghentikan proses hukum? Dalam negara hukum, jasa besar dan pemeriksaan hukum adalah dua hal yang tidak selalu saling meniadakan. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Hotman menggunakan kata dikriminalisasi, sebuah istilah yang memiliki makna yang sangat serius. Tetapi publik juga berhak bertanya, apakah setiap penetapan tersangka otomatis bisa disebut kriminalisasi? Atau justru kriminalisasi harus dibuktikan dengan adanya penyalahgunaan proses hukum? Disinilah batas antara opini dan pembuktian menjadi sangat penting. Beliau ini sekarang, Jampitsus, lo tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan, ya, ini aja sudah 430 triliun yang terkumpul uang berupa uang cash masuk ke kas negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak ribuan triliun ruginya yang sedang diproses kan? Belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu. Ya, berarti banyak oligarki yang terapa di sini, terganggu. Ketika Hotman mengaitkan perkara ini dengan transfer pricing ya dan kepentingan oligarki,
Narasi yang dibangun menjadi jauh lebih besar daripada sekedar perkara pidana. Klaim seperti ini tentu mengundang perhatian. Namun semakin besar tuduhannya, semakin besar pula kebutuhan akan bukti. Sebab tanpa dasar yang jelas, publik hanya akan dihadapkan pada dugaan yang sulit diverifikasi. Dengan melakukan itu terhadap Jampitsus Susini, mantan Jampitsus Susini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Inilah titik ketika pembahasan bergeser dari hukum ke simbol kekuasaan ya. Hotman menilai proses terhadap Febri sebagai bentuk kurangnya penghormatan kepada Presiden. How come? Tetapi dalam negara hukum muncul pertanyaan mendasar. Apakah tindakan terhadap seorang pejabat otomatis menjadi tindakan terhadap Presiden? Ataukah justru hukum harus tetap berjalan tanpa membedakan siapa yang sedang diperiksa? Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang-uang lagi, saya sudah kaya raya. Ya, dan semua klien saya konglomerat tanya semuanya. Perkara bisnis di Singapura, semua gue yang pegang kalau dari Indonesia. Kemudian benar-benar saya merasa selama saya di Opname, saya kok presiden digituin? Padahal banyak video, inilah video-video dari presiden saat membanggakan uang hasil temuan dari Jampitsus, tentu dengan atasannya Jaksa Agung. Inilah, Anda sudah tahu itu. Kalimat ini terus diulang sepanjang konferensi pers. Artinya menurut Hotman perkara ini bukan lagi hanya tentang Febri, tetapi juga menyangkut citra presiden. Namun publik mungkin melihat dari sudut yang berbeda. Bukankah dalam sistem demokrasi justru independensi penegakan hukum diuji ketika aparat berani memproses siapapun tanpa memandang kedekatan politiknya? Jampitsus Febri, kok kenapa langsung lebih rendah dari tukang ayam, lebih rendah dari pencuri ayam? Andalah yang tahu apa backgroundnya. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya, dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti jadi wartawan. Disinilah konferensi pers mulai menyentuh inti persoalan hukum. Hotman tidak lagi berbicara soal jasa atau loyalitas, tetapi soal prosedur. Jika benar ada tahapan yang dilanggar, tentu ini merupakan persoalan serius. Namun sebaliknya, jika prosedur telah dijalankan sesuai aturan, maka tuduhan pelanggaran itu juga harus bisa dipatahkan. Dengan kata lain, perdebatan ini tidak cukup diselesaikan lewat konferensi pers, melainkan melalui mekanisme hukum yang memang disediakan. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana. Belum ada bukti. Kalimat ini mungkin paling mudah viral karena sederhana dan provokatif. Namun hukum pidana tidak dibangun di atas slogan. Yang menentukan ada atau tidaknya tindak pidana bukanlah siapa yang berpendapat, melainkan bagaimana alat bukti diuji dalam proses hukum. Ya, emas 74 kilo dan ratusan miliar mungkin bisa jadi bukti. Mungkin ya. Retorika memang bisa membentuk opini, tetapi putusan hukum tetap ditentukan oleh pembuktian. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya. Ini mungkin pernyataan paling mengundang perdebatan. Jika penyidik harus lebih dulu meminta pertimbangan presiden sebelum memproses seorang pejabat, publik tentu akan bertanya, sampai di mana batas independensi penegakan hukum? Justru kekuatan negara hukum terletak pada kemampuannya bekerja tanpa bergantung pada persetujuan politik, selama seluruh prosedur dijalankan sesuai undang-undang. Yang keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya. Ya udah deh, jawaban sendiri lah. Jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya. You know? Sebagai kuasa hukum, Hotman tentu berhak mengkritik proses penyidikan. Tetapi kritik tersebut pada akhirnya harus diuji dengan instrumen hukum yang tersedia. Sebab dalam negara hukum, tuduhan terhadap institusi penegak hukum juga memerlukan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya keyakinan. Jadi unsur hukumnya tidak dipenuhi, unsur dari segi sopan santun, penghormatan terhadap atasan juga tidak ada.
itu terjadi, bayangkan coba. Andalah yang tahu. Oke, kalau ada anak Anda yang sangat membanggakan, Anda sudah menghasilkan duit bagi keluarga, tiba-tiba oleh anak yang lain langsung dipermalukan. Apa? Yang malu duluan adalah bapaknya. Makanya saya bilang, saya maju. Ya, saya tidak mengharapkan apa-apa dari presiden. Lo tahu gua dikasih jabatan apapun, termasuk menggantikan siapa itu, si Pigai, gua nggak akan mau, nggak tertarik gua. Walaupun perlindungan HAM sudah ribuan kasus dari gua dari Kopi Joni tanpa imbalan apapun. Modal saya hanya 1 handphone. Begitu saya teriak, habis semua. Semua penyidik langsung kocar-kacir. That's me, Hotman Paris. Konferensi pers ini ditutup dengan satu pesan yang sangat jelas. Hotman ingin publik melihat bahwa dirinya hadir bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk membela seseorang yang menurutnya diperlakukan tidak adil sekaligus menjaga marwah presiden. Ya, keyakinannya ya. Namun pada akhirnya ruang konferensi pers hanyalah tempat menyampaikan pendapat. Jawaban sesungguhnya tetap akan ditentukan oleh proses hukum. Di sanalah seluruh klaim, bantahan, dan argumentasi akan diuji secara terbuka. Dan disitulah pula publik akan melihat apakah yang lebih kuat berbicara adalah retorika atau justru fakta dan alat bukti. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari awal hingga akhir konferensi pers ini kita dapat melihat bahwa Hotman Paris membangun pembelaannya melalui 3 jalur utama. Pertama, rekam jejak dan prestasi Febri Ardiansah dalam menangani perkara-perkara besar. Kedua, dugaan adanya pelanggaran prosedur hukum dalam proses penetapan tersangka. Dan ketiga, keyakinannya bahwa perkara ini tidak bisa dilepaskan dari hubungan Febri dengan Presiden Prabowo serta berbagai kepentingan besar yang disebut turut bermain. Sebagian argumentasi tersebut tentu layak untuk diperdebatkan. Ada yang berbasis pada prosedur hukum, ada pula yang lebih merupakan penilaian atau dugaan yang pada akhirnya tetap memerlukan pembuktian. Dan disinilah letak pentingnya negara hukum. Setiap klaim, setiap tuduhan maupun setiap pembelaan tidak cukup hanya disampaikan di depan kamera, tetapi harus mampu dipertanggungjawabkan melalui proses hukum yang terbuka, adil, dan berdasarkan alat bukti. Karena pada akhirnya hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, tetapi hukum juga tidak boleh dijadikan alat kekuasaan. Di antara dua prinsip itulah keadilan seharusnya berdiri. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah argumentasi yang disampaikan Hotman Paris lebih banyak menjawab persoalan hukum atau justru membuka pertanyaan-pertanyaan baru yang belum terjawab? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara kritis, santun, dan tetap mengedepankan fakta. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.